itu uh, kami ingin mempresentasikan hasil kerja untuk UAS Natural Language Processing. Saya Kasya Safina Nurli dengan teman saya Mutiara Distia Putri dan Syamil. Oke, pertama-tama boleh langsung dijelaskan oleh Syamil. Oke, kita pertama menjelaskan dari front end-nya dulu. Kita menggunakan React dan di sini kita import React. Ini kita import dari pustaka React. Setelah itu kita ngimport Axios, pustaka buat ngirim HTTP seperti GET, POST, dan lain-lain itu buat server. Dan ini app CSS itu buat ngambil CSS-nya dari sini. Oke, setelah itu kita masuk yang pertama. Ini ada const message, set message, use state. Ini buat menginisialisasi state message untuk menyimpan arah ya. Pesan pengguna dan buat jadi disimpan di sini. Dan untuk fungsi itu memperbaharui nilai message-nya ini. Setelah itu konstanta input state input use state ini untuk menginisialisasi input yang akan menyimpan nilai dari kolom input. Jadi teks yang diketik sama pengguna ini untuk bisa disimpan di sini. Setelah itu kita menggunakan fungsi send message ini untuk mengirim pesan. Kita langsung masuk ke sini. Ini untuk mengecek kalau input kosong, jadi dia akan tidak akan mengirim pesan walaupun di enter. Lalu constanta new message. Constanta new message itu untuk membuat array baru dengan menambahkan pesan baru dari pengguna dalam array message. Array message. Pesan baru berisi objek dengan properti sender yang berisi user dan text input yang berisi pesan input dari pengguna. Nah, ini tuh untuk menyimpan array tersebut. Setelah itu kita mengirim pesan ke backend nih dari front end tersebut. Ini untuk functionnya, dan ini untuk mengirimkan pesan ke backend-nya. Ini jadi server backend-nya kita pakai itu ada di sini. Ini inputan dari si user tersebut. Setelah itu, ini set message ini untuk kita ngambil pesan dari si backend. Jadi setelah kita input data untuk ke backend, backend bakal mereply message kita tersebut. Oke, lanjut. Ini juga sama. Ini untuk menangani kesalahan, tapi bedanya. Jika misalnya kayak ada kesalahan server atau yang lain, ini bot tersebut dari Python ini, dari sini bakal mereply, tidak dapat terhubung ke server. Ini untuk input defaultnya, jadi kita defaultnya kosong setelah mengirim pesan ataupun pas baru masuk program. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini itu ada return JSX untuk tampilan UI-nya. Return send message, fungsi send message itu mengembalikan JSX yang akan dirender ke layar. Jadi ini tuh buat, pokoknya ini, bagian ini tuh buat UI-nya. Terus bagian div class name sama dengan chatbox itu buat ngebungkus seluruh percakapan dalam elemen div dengan kelas chatbox. Buat bagian messages dot map message index itu dia pakai map untuk menampilkan setiap pesan yang ada di dalam state messages. Jadi setiap pesan itu bakal ditampilin ke UI-nya ini. Nah, terus buat div class name input container di line 48 itu dia tuh ngebungkus elemen input dan tombol kirim dalam div dengan kelas input container. Terus type input type sama dengan teks itu eh, ini tuh kolom untuk si usernya ngetik pesannya. Jadi nilai inputnya itu dikendalikan oleh state input dan pembaruan input dilakukan melalui on change. Terus on key down itu line berapa tuh? Iya tuh on key down line 53.
itu untuk menangani event ketika user menekan tombol enter untuk mengirim pesan. Terus yang button class name send button itu tuh button buat mengirim pesannya sendiri. Jadi kalau buttonnya itu diklik, fungsi send message itu akan dipanggil. Terus bagian terakhir export default app ini buat nge-export komponen aplikasi sehingga dapat digunakan di file lain. Sekarang kita bakal jelasin backend-nya. Mau backend apa? Backend-nya Mau nih, ya backend back. aja. Ini Oke, CSS yang kita pakai untuk front end tersebut. Untuk message tag, sender, input container, dan lain-lain. oke, backend-nya mungkin boleh dijelasin sama Mutiara. Selanjutnya di sini itu ada eh, program backend chatbot berbasis Flex. Program ini tuh menerima pesan dari pengguna melalui permintaan HTTP POST. Di sini itu ada strukturnya, ada import library, ada Flex. Nah, itu untuk framework untuk membangun aplikasi web di Python. Ada request itu untuk menangani data yang dikirim oleh klien. Ada JSON DB Personify. untuk mengembalikan data dengan format JSON. Terus ada course untuk mengaktifkan cross origin resource sharing. Terus ada divlib dan RE itu keduanya untuk filler auto correction dan untuk memproses teks dan menemukan token atau kata-kata dalam pesan. Terus di sini ada responnya. Responnya itu berisi kata kunci sebagai kunci dan respon yang sesuai sebagai nilai. Contohnya itu kata kuncinya itu ada skripsi. Nah, responnya itu nanti bakalan berikut adalah jadwal TA untuk semester genap tahun akademik 2024-2025. Silakan cek informasi detail di portal akademik. Lanjut, yuk. Terus bagian selanjutnya itu ada fungsi autocorrect word. Jadi dia ini dipakai untuk memperbaiki kesalahan pengetikan si user. Jadi dia tuh benerin pengetikan kata yang mendekati kata kunci yang ada di kamus yang di atas di responses. Selanjutnya itu ada proses pesan dari klien menggunakan fungsi proses message. Jadi dia ini membagi pesan menjadi token menggunakan Refindle, terus dia mengkoreksi setiap token, terus dia mencocokkan token yang telah dikoreksi dengan kata kunci di responses untuk menghasilkan respons yang lebih cocok. Terus kalau misalnya nggak ada kata kunci yang cocok, dia bakal mengeluarkan output, maaf saya tidak mengerti, bisa dijelaskan lebih detail. Selanjutnya ada endpoint flask untuk menerima pesannya. Jadi endpoint ini tuh untuk menerima permintaan post dari front end. Data JSON yang dikirim dari front end diambil menggunakan request.getJSON. Terus pesan pengguna diproses dengan proses message untuk menghasilkan respon. Lalu responnya itu dikembalikan dalam format JSON menggunakan JSONify. Terus buat menjalankan aplikasinya itu bisa yang paling bawah itu aplikasinya nanti dijalanin di 127.0.0.1 pada port 5000 dengan mode debug diaktifkan atau true. Coba sekarang di run. Oke, kita akan nyoba run. Di sini kita ulang dulu coba. Jadi di front end-nya itu kita npm start. Ini kalau di jalan nanti langsung di-reply ke browser. Setelah itu kita coba lihat backend-nya dulu. Backend tadi kebetulan saya sudah run. Ini backend-nya kita menggunakan VNV. Jadi di sini kita aktifkan dulu VNV dari project kita. Terus kita install Flash-nya. Setelah itu kita run chatbot-nya. Jadi dari sini tuh kita sudah connect ke React tersebut. Dan di sini kita menggunakan port 5001. Oke, di sini kita langsung coba untuk program kita tersebut sambil kita lihat respons yang tadi kita setting. Oke, di sini coba kita minta skripsi. Nah, ini buat tersebut bakal mereply jadwal
TA untuk semester genap. Kita cek. Di sini emang kita minta untuk mereply dengan jadwal TA untuk akhir semester. Tapi kalau di sini kita ganti jadwal tugas. Terus, ya. Jadwal apa, Kas? Mau coba diganti? Coba aja jadwal bimbingan misalnya. Jadwal bimbingan. Save. Coba kita ulang, kita refresh. Nah, di sini langsung keganti. Jadi saat kita minta skripsi, keluar jadwal bimbingan. Jadi kita bisa ubah itu di sini. Tapi sebelum masuk sini, itu dia bisa masuk ke autocorrect dulu, seperti yang tadi dijelaskan. Oke, di sini kita coba langsung jadwal kerja praktek. Jadwal kerja praktek. Coba kalau kerja praktek aja, Mil. Kerja praktek. Bisa nggak masuk? Coba kita ganti ke KP. Jadwal KP. Nah, di sini keluar kita kalau menggunakan jadwal KP. Jadi di sini kita ada dua. Jadi ya di sini ada kerja praktek dan KP. Yang ini nggak kepake nih, Kas. Oke, kita langsung coba jadwal magang. Oke. Jadwal magang di sini salah input aja sih. Jadwal magang. Dan setelah ini kita bakal coba untuk kita typo untuk mengirim pesan. Ini kita coba jadwal magang. Jadi kita kurang huruf G, tapi di sini bot tersebut tetap menerima typo tersebut. Jadi kita udah punya proses auto correction. Sekarang kita coba typo di jadwal kuliah contoh. Coba dulu. Jadwal kuliah keluar normal. Setelah itu coba kita jadwal kuliah. Apakah bot tersebut tetap menerima tapi dia tetap masuk. Oke. Ini typo kita tersebut tetap direspon oleh bot tersebut. Oke, lanjut ke Oke. Udah mungkin segitu aja ya hasil kerja UAS kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.